Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini FGD kita berjalan lancar, di mana hari ini pesertanya yaitu yang pertama dari Bapedali Bank, kemudian dari bagian perekonomian dan sumber daya alam Kabupaten Balangan, juga bagian administrasi pembangunan Kabupaten Balangan, kemudian perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Balangan, dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, kemudian dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, kemudian juga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perwakilan seluruh bidang SKPD DKP 3 Kabupaten Balangan, kemudian dari juga KJF DKP 3, kemudian dari bagian perencanaan, kemudian juga dari koordinator BPP se-Kabupaten Balangan dan juga petugas kesehatan hewan se-Kabupaten Balangan. Hari ini kita sama-sama untuk meminta data, di mana data-data yang diperlukan untuk kajian potensi peternakan di Kabupaten Balangan oleh tenaga ahli Universitas Lambung Mangkurat yang dipimpin oleh Bapak Profesor Danang. Adapun data-data yang kita perlukan hari ini, yang pertama itu ketersediaan daging di Kabupaten Balangan, kemudian juga yang kedua permintaan daging di Kabupaten Balangan, kemudian yang ketiga populasi ternak tahun 2021 dan 2002 di 8 kecamatan, itu untuk ternak ruminansia dan juga ternak unggas. Kemudian yang keempat itu produktivitas ternak, daging, dan telur, karena untuk Kabupaten Balangan saat ini tidak memproduksi susu hasil ternak. Nah, untuk tahun 2021-2022 di 8 kecamatan. Yang kelima itu konsumsi daging dalam kilogram per kapita per tahun. Kemudian yang selanjutnya itu produksi pertanian, baik dari padi, dedak, kemudian padi, jagung, jerami, dan juga jerami jagung, dimana nanti ini hasil ikutannya akan bisa dijadikan sebagai bahan pakan alternatif untuk ternak. Nah, kemudian juga kami meminta data hasil ikutan industri pengolahan sawit berupa bungkil inti sawit, slot sawit. Ini kami mintakan ke bidang perkebunan. Nah, kemudian juga kami meminta nama-nama kecamatan di desa sebagai sentra produksi ternak ruminansia dan sentra unggas. Jadi kami berharap nantinya dari kecamatan-kecamatan ataupun dari BPP di masing-masing lokasi yang sentra ruminansia dan sentra unggas, di mana untuk ruminansia itu terdiri dari ternak besar terdiri dari kerbau dan sapi, kemudian ternak kecil itu kambing dan domba. Sedangkan unggas itu itik dan juga ayam, baik ayam pedaging ataupun ayam petelur ataupun ayam kampung. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada jumlah pemotongan ternak ruminansia, sapi, kerbau, kambing, domba di Kabupaten Balangan. Dan selanjutnya juga kami memintakan data jumlah RPH dan RPO beserta lokasi di masing-masing desa ataupun kecamatan. Kemudian juga kami minta jumlah fasilitas kelembagaan peternakan dan lokasi kecamatan di poskeswan, pasar hewan, poultry shop, dan lain-lain. Dalam hal ini kami minta kepada desa ataupun kecamatan itu untuk pendataan poultry shop. Nah, di mana di sana tersedia peralatan ataupun budidaya peternakan. Nah, kemudian yang ke-12 itu jumlah pemotongan ternak ruminansia dan unggas di Kabupaten Balangan, di mana ada sebaran RPO dan juga RPH mandiri dari Jagal dan juga untuk pemasaran unggas di Kabupaten Balangan ataupun kabupaten sekitar. Nah, kemudian juga luas perkebunan kelapa sawit. Nah, di mana nanti kita berharap adanya kemitraan nantinya, yaitu seperti insignas, sapi dengan sawit, kemudian juga bisa kambing dengan sawit. Nah, kemudian juga luas lahan penanaman hijauan tanaman pakan ternak yang dimiliki secara mandiri oleh peternak. Nah, nantinya kami berharap nanti tujuan dari pendataan ini akan kita sampaikan ke bagian peneliti, di mana nantinya untuk menganalisis potensi pengembang ternak di Kabupaten Balangan, kemudian pemetaan sebaran ternak di masing-masing kecamatan ataupun desa se-Kabupaten Balangan, kemudian menganalisis kebutuhan ternak berbasis supply dan demand untuk ketersediaan daging dan telur di Kabupaten Balangan untuk menunjang kebutuhan masyarakat di Kabupaten Balangan dan juga untuk menyongsong Kabupaten Balangan sebagai gerbang sentra ibu kota negara. Nah, kemudian juga yang terakhir itu strategi pengembangan peternakan berbasis analisis SWOT. Nah, nanti akan kita harapkan ke depannya perkembangan peternakan di Kabupaten Balangan akan lebih maju dan kesejahteraan masyarakat ataupun kelompok tani khususnya peternakan itu akan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.